Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Ikhwan dimanapun berada dan dapat mendengar suara kami ini di rumah masing-masing atau nanti melalui fasilitas sosial media. Pujilah Allah, bersyukurlah kepada Allah atas semua nikmat, rahmat dan karunia yang sudah kita dapatkan. Bersyukurlah kepada Allah bahwa subuh ini kita masih dibangunkannya kembali, masih dihidupkannya kembali, dan masih diizinkan untuk berada di dalam iman kepadanya, masih diizinkan untuk berada di dalam rahmatnya yang berlimpah. Dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk menjaga hati kita agar senantiasa berada di dalam iman kepadanya. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu dimanapun bisa mendengarkan suara kami dari masjid, dari rumah Allah yang penuh berkah ini, kita tak lama lagi akan sampai kepada bulan yang senantiasa kita tunggu-tunggu, bulan Ramadan, bulan yang sedemikian istimewa, yang selalu ditunggu-tunggu dan dinanti-nantikan oleh orang-orang beriman kepada Allah. Kita tak lama lagi, sekitar 11 hari lagi, sekitar 12 hari lagi, insya Allah akan memulai sebuah perjalanan yang sesungguhnya adalah perjalanan kesekian dalam kehidupan kita. Perjalanan untuk bersama-sama mencapai ridhonya Allah, perjalanan untuk menggapai ridhonya Allah, perjalanan di dalam sebuah tempat, dalam sebuah keadaan di mana begitu berlimpah kasih sayang Allah kepada kita, hamba-hambanya, dan semoga kita diizinkan oleh Allah untuk masuk ke dalam masa yang penuh berkah tersebut. Hari ini di dalam paruh kedua bulan Sya'ban, Ramadan itu sudah semakin terasa dekat bagi kita.
sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, oleh para sahabat, oleh para tabi'in dan tabi'in, serta para ulama-ulama setelah itu, orang-orang soleh setelah itu. Betapa beliau-beliau itu, betapa mereka-mereka yang mulia itu bergembira untuk menyambut bulan suci Ramadan, dan betapa mereka-mereka yang soleh itu mempersiapkan diri sedemikian rupa di hari-hari terakhir bulan Sya'ban ini, agar begitu memasuki bulan Ramadan betul-betul telah berada dalam kondisi prima untuk memulai sebuah perjalanan yang begitu dirindukan. Ramadan yang penuh berkah, Ramadan yang penuh dengan pengampunan, Ramadan yang penuh dengan balasan kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat ganda diberikan oleh Allah, seharusnya menjadi tidak tersia-siakan, seharusnya tidak menjadi tersia-siakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ramadan sebagaimana diperintahkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang demikian populer di kalangan umat Islam. Sebagaimana yang telah kita bacakan di awal tadi, Allah perintahkan berpuasa kepada orang-orang yang beriman saja, untuk berpuasa di dalam bulan Ramadan ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diperintahkan bagi kamu untuk berpuasa sebagaimana telah diperintahkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Sama-sama kita sudah ketahui bahwa perintah berpuasa ini berlakunya hanya bagi sekelompok manusia yang beriman kepada Allah. Maka ketika kita merasa bahwa diri kita adalah termasuk kepada kelompok orang beriman, inilah sesungguhnya yang dituju oleh Allah dalam perintah ini. Satu, perintah berpuasa hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Jadi seandainya kita masih ada melihat manusia yang tidak berpuasa di dalam bulan Ramadan tanpa alasan-alasan yang syar'i, terima sajalah. Kenapa? Karena dia tidak termasuk kepada manusia yang beriman sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah yang dimaksud di dalam ayat ini. Yang kedua, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Allah ternyata telah juga memberikan perintah berpuasa ini kepada umat-umat sebelum kita. Yang ketiga, la'allakum tattaqun. Target bagi orang yang berpuasa ini adalah untuk mencapai gelar takwa. Untuk mencapai gelar takwa, agar dikelompokkan oleh Allah dari sebelumnya kita menjadi kelompok orang yang beriman, mengalami proses berpuasa, dan hasil akhir yang menjadi target bagi kita adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi awalnya manusia, lalu ada sekelompok manusia yang disebut sebagai manusia yang beriman. Ini yang diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa, dan target akhir dari berpuasa itu adalah gelar sebagai muttaqin, orang yang bertakwa. Tetapi hati-hati, ujung ayat itu mengatakan la'allakum tattaqun. Artinya ternyata
tidak setiap orang beriman yang berpuasa otomatis menjadi orang yang bertakwa. Kita kembali dari awal. Tidak setiap manusia termasuk kepada orang yang beriman. Hanya orang-orang tertentulah dari sebanyak itu manusia termasuk kepada kelompok beriman. Jadi orang-orang pilihan saja yang masuk kepada kelompok beriman. Dan orang yang beriman inilah yang diperintahkan untuk berpuasa. Dengan targetnya menjadi orang yang bertakwa. Dan tidak setiap orang yang beriman lalu berpuasa. Tidak setiap orang yang beriman dan berpuasa itu otomatis akan menjadi orang yang bertakwa. Kenapa? Karena ujung ayat ini mengatakan la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Bukan pastilah kamu menjadi orang bertakwa. Kalimatnya mengatakan la'alla, mudah-mudahan kamu menjadi orang bertakwa. Artinya bisa iya, bisa tidak. Bisa saja orang yang beriman itu lalu dia berpuasa, bisa saja dia menjadi orang yang bertakwa. Tapi ada pula kemungkinan lain, orang yang beriman lalu berpuasa, ujung-ujungnya ternyata tidak dimasukkan oleh Allah kepada orang yang beriman. Karena kalimatnya adalah la'allakum, mudah-mudahan kamu muttaqin. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Tidak ada kepastian. Setiap orang yang beriman itu berpuasa lalu tidak ada kepastian dia menjadi orang yang bertakwa. Disinilah diperlukan kehati-hatian kita. Ketika kita melaksanakan perintah Allah untuk berpuasa itu, disinilah letak kehati-hatian kita agar kita benar-benar bisa dan diizinkan oleh Allah untuk mencapai target yang dijanjikan oleh Allah itu menjadi orang yang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam kajian subuh kita 2 minggu yang lalu, kita sudah membacakan sebuah hadis dari Rasulullah. Ba'udan liman adraka Ramadan falam yaghfir lahu. Ba'udan, bu'dun, sangat celaka, yo sabana-bana cilaku. Liman, bagi orang-orang adraka, dia memasuki Ramadan, bulan Ramadan. Sangat celakalah bagi orang-orang yang masuk dalam bulan Ramadan. Falam, maka dia tidak yaghfir lahu, diampuni. Ba'udan liman adraka Ramadan falam yaghfir lahu. Celakalah, sangat celakalah orang-orang yang masuk dalam bulan Ramadan tapi ternyata dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Disinilah letak kehati-hatian kita jika nanti kita memasuki bulan Ramadan. Berhati-hatilah agar kita tidak termasuk kepada kelompok yang disesatkan, yang dinistakan oleh Jibril ini, yang dikatakan celaka oleh Jibril ini. Berhati-hatilah agar kita tidak termasuk kelompok yang bertemu dengan Ramadan tapi ternyata kita tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena kemungkinan itu ada. Lalu bagaimana agar Ramadan kita menjadi tidak sia-sia? Agar Ramadan kita dari tahun ke tahun menjadi tidak sia-sia. Masyaallah muslimin rahimakumullah.
Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi." Man shoma Ramadhana, siapa yang shaum di dalam bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dengan penuh perhitungan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan bagi dia, diampuni dia segala dosa-dosanya yang telah berlalu sebelumnya. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan dasar iman kepada Allah, wahtisaban, dan dengan dasar ihtisab, berhati-hati, senantiasa menghitung-hitung, senantiasa menghisap-hisap, senantiasa berhati-hati di dalam puasanya. Inilah orang yang kemudian dijanjikan oleh Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni semua dosa-dosanya yang telah berlalu. Kita sambungkan dengan hadis sebelumnya, ba'udan liman adraka Ramadan falam yaghfir lahu, celakalah orang yang masuk Ramadan tapi dia tidak diampuni dosa-dosanya. Kita sambungkan dengan ayat yang kita baca sebelumnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka orang-orang beriman yang berpuasa yang mendapatkan gelar takwa itu adalah orang-orang yang beriman lalu dia berpuasa atas dasar iman dan ihtisab, maka inilah yang nanti akan mendapatkan ampunan dari Allah, dan inilah atas dasar ampunan yang dia dapatkan dari Allah itu, inilah nanti yang akan mendapat gelar muttaqin itu. La'allakum tattaqun akan terjawab ketika kita berpuasa dengan penuh iman kepada Allah dan dengan penuh perhitungan di dalam berpuasa kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kita balik kepada hadis yang terakhir, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan, satu, karena imannya kepada Allah. Dua, dia berpuasa dengan penuh perhitungan, berhati-hati dia dalam berpuasa. Inilah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Inilah yang akan mendapatkan kenaikan level untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Ternyata ada dua syarat untuk bisa mendapatkan ampunan dari Allah di dalam bulan puasa itu. Satu, iman kepada Allah. Berpuasa kita karena alasan, satu-satunya alasan kita adalah iman kepada Allah. Lalu kita laksanakan semua ibadah di dalam bulan puasa itu dengan penuh perhitungan, ihtisab. Inilah yang akan mendapatkan ampunan dari Allah. Maka masih ada waktu tersisa bagi kita untuk meluruskan niat kita dalam memasuki bulan Ramadan. Masih ada tersisa waktu bagi kita 12 hari lagi, 11 hari lagi untuk memenuhi syarat yang pertama, membersihkan hati kita, meluruskan niat kita bahwa kita berpuasa nanti di dalam bulan Ramadan
adalah semata-mata karena Allah dan bukan karena sesuatu yang lain selain daripada Allah. Kalau ada yang berniat berpuasa nanti adalah karena ingin menguruskan tubuhnya. Kalau ada yang berniat berpuasa nanti untuk melakukan proses detoksifikasi dari semua racun-racun yang ada di dalam tubuhnya, artinya dia berpuasa bukan karena Allah. Masih ada kesempatan bagi kita untuk membersihkan diri kita, membersihkan niat kita agar puasa nanti kita laksanakan semata-mata karena Allah. Kalau ada yang niat berpuasa dalam tahun ini hanya karena ingin menyerupai, agar karena ingin sama dengan saudara-saudaranya yang lain, urang berpuasa dulu, masih ada waktu bagi kita untuk membersihkan niat kita. Kalau ada yang niat berpuasanya nanti adalah karena sudah menjadi rutinitas dari dulu aku mulai berpuasa, maka kini aku berpuasa sama seperti puasa-puasa yang sebelumnya, masih ada kesempatan bagi kita untuk meluruskan niat kita agar puasa kita nanti semata-mata kita laksanakan karena Allah, semata-mata kita laksanakan karena kepatuhan kita atas perintah yang diberikan oleh Allah kepada kita. Satu. Yang kedua, wahtisaban. Ketika niat telah kita luluskan, maka laksanakanlah semua ibadah di dalam bulan puasa itu dengan penuh ihtisab, dengan penuh perhitungan. Inilah kunci yang kedua, bahwa ternyata semua kemuliaan bulan Ramadan itu, semua fasilitas-fasilitas yang bagus yang diberikan oleh Allah di dalam bulan Ramadan itu harus kita raih dengan penuh perhitungan. Apa maksudnya ihtisab? Maksudnya adalah milikilah ilmu agar kita tidak sekedar ikut-ikutan dalam berpuasa. Betapa banyak orang-orang yang karena tidak begitu paham, maka amal ibadah dilaksanakan hanya sekedar mengikuti apa yang dilakukan oleh orang ramai, sementara kita sendiri tidak begitu paham ilmunya. Maka betapa banyak kita lihat, mungkin kita sendiri juga mengalami, karena pemahaman yang tidak pas, maka kita kurang berhati-hati di dalam bulan Ramadan itu. Banyak kesempatan-kesempatan yang terlewatkan oleh kita. Banyak jebakan-jebakan yang tidak terhindarkan oleh kita. Betapa banyak kesempatan-kesempatan baik yang terlewatkan dan tidak termanfaatkan dengan maksimal. Kita lihat, bahkan kita alami sendiri, bahwa ternyata Ramadan itu adalah bulan yang penuh dengan perjuangan, ngantuk berat. Maka betapa kita lihat banyak yang berpuasa dengan menghabiskan waktunya hanya dengan tidur saja, membiarkan waktu terbuang dengan perjuangan. Padahal waktu-waktu di dalam bulan Ramadan berlipat-lipat ganda pahalanya. Membaca satu huruf saja dari ayat-ayat Al-Quran itu akan diganjar dengan balasan bukan 10 kali lipat sebagaimana di hari-hari di luar bulan Ramadan, tapi berpuluh-puluh kali lipat. Melaksanakan ibadah salat sunat saja di dalam bulan Ramadan dihargai oleh Allah, diganjar oleh Allah dengan pahala yang setara dengan puasa wajib di luar bulan Ramadan. Ada satu malam yang luar biasa di dalam bulan Ramadan yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, malam Qadar, yang dijanjikan oleh Allah khairun min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan.
nilainya di sisi Allah melebihi 1000 bulan. Maka ketika malam qadar itu kita temui, kebetulan pada saat itu kita sedang sholat malam, maka sholat malam yang kita laksanakan di dalam Lailatul Qadar itu akan bernilai sholat malam yang lebih dari 1000 bulan. Ketika Lailatul Qadar itu kita temukan dalam keadaan kita sedang berzikir kepada Allah, maka zikir kita itu akan bernilai lebih dari 1000 bulan. Zikir terus selama 1000 bulan lebih. Ketika Lailatul Qadar itu kita temukan dalam keadaan kita sedang membaca ayat-ayat Al-Quran, maka di sisi Allah dinilai bahwa kita sedang membaca Al-Quran selama lebih dari 1000 bulan. Tapi karena kita kurang ihtisab, karena kita kurang berhati-hati, karena kita kurang menghitung-hitung, kita sering lalai dan kita sering melewatkan, tidak bersungguh-sungguh kita menunggu datangnya malam qadar ini. Kebiasaan kita di dalam 10 hari terakhir, kita lebih banyak menghabiskan waktu untuk hal-hal yang tidak produktif. Padahal begitu banyak contoh diberikan oleh Rasulullah, betapa Rasulullah dalam 10 hari terakhir mengurung dirinya di masjid, melakukan proses mabit di masjid selama 10 hari, dan itu semua dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabat dalam rangka menunggu, menanti-nanti kedatangan malam qadar tersebut. Dan kita lalai selama ini. Begitu juga jebakan-jebakan lain yang kita tidak menghindarkan diri kita dari jebakan-jebakan tersebut. Puasanya kencang, sholat malamnya kencang, ngomongin orang juga kencang. Lupa kalau kita sedang berpuasa. Ibadahnya kencang, maksiatnya tidak terkontrol. Lupa bahwa kita sedang dalam bulan Ramadan. Maka syarat yang kedua agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah di dalam bulan Ramadan itu adalah ihtisab. Setelah kita luruskan niat kita semata-mata karena Allah, maka lakukanlah ibadah di dalam Ramadan itu dengan penuh perhitungan. Lakukanlah semua ibadah di dalam bulan Ramadan itu dengan penuh perhitungan, dengan penuh kehati-hatian, dengan tidak melewatkan sedikit pun kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk bisa meraih pahala sebanyak-banyaknya, dengan bersenantiasa berhati-hati agar kita selalu bisa terhindar dari jebakan-jebakan yang akan menghabiskan nilai-nilai pahala kita. Inilah yang dimaksud dengan ihtisab. Dan mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah agar kita bisa mengamalkan dua syarat ini dengan baik, dan agar kita juga dimudahkan oleh Allah agar senantiasa berhati-hati menjaga niat kita, berhati-hati dalam melaksanakan amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah juga ridho dan Allah berikan ampunan kepada kita, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, sehingga kita di akhir Ramadan, di ujung Ramadan diizinkan oleh Allah untuk termasuk kepada kelompok orang yang bertakwa kepada Allah, terpenuhi syarat-syarat semua dari la'allakum tattaqun tersebut, dan kita diizinkan di sisi Allah dijadikan sebagai orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah. Dan inilah yang akan merayakan kemenangannya di dalam hari raya Idul Fitri nanti. Laisal 'id liman labisal jadid, walakinnal 'id
liman taqarruna tazid. Bukanlah Idul Fitri itu untuk orang-orang yang berbaju baru. Laisal id liman labisal jadid. Tetapi sesungguhnya Idul Fitri itu adalah hadiah yang diberikan oleh Allah untuk orang-orang yang takwanya meningkat kepada Allah. Walakinnal aid liman taqawuna tazid. Dan orang-orang bertakwalah pemilik sesungguhnya dari kegembiraan di dalam hari raya Idul Fitri. Idul Fitri jangan dimaknai dengan baju baru, dengan pesta pora, tapi maknailah Idul Fitri dengan ketakwaan yang bertambah kepada Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Kita tidak tahu apakah kita masih diizinkan oleh Allah untuk berpuasa lagi di dalam bulan Ramadan tahun ini. Kita tidak tahu apakah kita akan mampu menjadi orang yang bertakwa di ujung-ujung Ramadan nanti. Semua adalah rahasia dari Allah. Dalam minggu ini ada dua orang kerabat saya yang sudah mendahului kita. Kemarin baru saja kami pergi menyelenggarakan jenazah ke Payakumbuh untuk seorang kerabat yang sudah tua yang meninggal dalam usia 93 tahun. Hari Kamis sebelumnya kami mendapatkan kabar ada seorang sahabat kami yang sangat baik, yang hampir tidak ada satupun orang yang akan mengatakan dia bukan orang yang baik, juga telah mendahului kita. Beliau salah satu orang yang insya Allah syahid karena menjadi korban dari wabah yang sedang melanda kita pada hari ini. Apa yang ingin kita sampaikan, bahwa maut itu tidak akan pernah kita duga kapan datangnya kepada kita. Maut itu tidak akan pernah kita ketahui dengan cara apa datangnya kepada kita, dan maut itu tidak akan pernah kita ketahui di mana akan datang kepada kita. Tiga hal inilah rahasia dan kematian itu yang tidak akan pernah kita ketahui. Maka tidak ada kepastian Ramadan yang akan datang. Allah masih izinkan kita untuk bisa bertemu. Masih ada waktu bagi kita untuk beberapa hari ini bermohon kepada Allah agar disampaikan usia kita di dalam bulan Ramadan. Masih ada waktu beberapa hari bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar diizinkannya untuk bertemu lagi dengan Ramadan ini. Masih ada waktu beberapa hari lagi bagi kita untuk bermohon kepada Allah agar dimampukannya, agar ditemani oleh Allah di dalam memaksimalkan ibadah puasa Ramadan kita. Masih ada waktu beberapa hari lagi bagi kita untuk bermohon kepada Allah agar tidak ditinggalkannya selama dalam bulan Ramadan. Masih ada waktu beberapa hari lagi bagi kita untuk bermohon kepada Allah agar diizinkannya menjadi orang yang bertakwa dan kelak pulang kepada Allah dengan cara terbaik, pada waktu terbaik, dan pada tempat terbaik untuk bisa bertemu dengan Rasulullah kelak di surganya. Billahi fi sabilillah. Assalamualaikum.